Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Pernyataan itulah yang kemudian menuai pro dan kontra. Apa maksud pernyataan tersebut dan apakah ada implikasi politik selanjutnya pasca pernyataan tersebut? Sudah bersama saya di sini Bang Kodari. Bang Kodari, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. kita juga tersambung dengan Bang Kapitra Ampera yang merupakan politisi PDIP. Nanti saya akan bertanya mengenai apa maksud dari pernyataan Mbak Puan. Dan saya juga akan menyapa ada Bang Andre Rosiade, juga politisi dari Tanah Minang. Bang Andre Rosiade, selamat malam. Bang Kapitra, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya ke Bang Kapitra dulu. Bang Kapitra, mohon dijelaskan karena ini begitu banyak pro dan kontra, apalagi mereka yang berasal dari Sumatera Barat. Apa sih maksud bahwa ingin Sumatera Barat mendukung Pancasila? Memangnya tidak mendukung selama ini, Bang Kapitra? Ya, pertama saya memaknai pernyataan itu dengan 3 hal. Bahwa sensitivitas masyarakat hari ini mulai kehilangan makna common sense, akal sehat. Begitu ada suatu pengharapan atau penguatan dari doa, kita langsung membawanya ke ranah politik sehingga menjadi polemik yang lari tanpa tujuan. Kedua, saya memaknai pernyataan Mbak Puan itu adalah tanda kecintaan Mbak Puan kepada Sumatera Barat dan juga tanda pengakuan Mbak Puan terhadap eksistensi Sumatera Barat kepada Republik ini, baik dalam perjuangan pra-kemerdekaan, perjuangan di era kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Bahwa tokoh-tokoh dari Sumatera Barat ikut berperan besar dalam memerdekakan Republik ini, termasuk juga merumuskan azas negara, mulai dari pidato Yamin 28 Mei, dan juga banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merumuskan Pancasila sebagai suatu filsafat, sebagai suatu landasan, sebagai suatu alat pemersatu keberagaman di Republik. Dan itu Mbak Puan ingin mengingatkan kembali eksistensi itu, jati diri itu, agar kita selalu bersama-sama menjaga Pancasila sebagai produk sebagian dari tokoh Sumatera Barat untuk menjadi acuan, guidance dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu tidak salah, harapan itu dilapaskan dalam suatu doa. Dan saya juga melihat bahwa perkembangan hari ini di Sumatera Barat, sejarah juga mencatat di Sumatera Barat, mulai ada PRRI 58, mulai juga 10 tahun terakhir ini ada perkembangan yang signifikan dalam politik agama yang mungkin juga bisa menjadi threat, bisa juga menjadi ancaman kesatuan dalam filsafah dalam kefinalisasikan negara kesatuan dengan landasan Pancasila sebagai filsafat hidup dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara. Dan saya sudah menangkap Bang Kapitra. Itu tidak salah makna itu yang diucapkannya. Baik, sekarang saya bertanya kepada Bang Andre Rosiade sebagai politisi dari ranah Minang ini, Sumatera Barat. Bang Andre, sepakatkah kalau pernyataan dari Mbak Puan ini adalah harapan saja? Atau jangan-jangan ada maksudkah di balik pernyataan ini, Bang Andre? Saya kan kenal baik ya Mbak Puan ya. Saya orang yang berprasangka baik ke Mbak Puan bahwa beliau sebenarnya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Minang atau masyarakat Sumatera Barat. Itu satu ya. Jadi saya orang yang berprasangka baik dan saya yakin sebenarnya Mbak Puan tidak bermaksud mendiskreditkan hal itu. Tapi ini kan sudah menjadi bola salju ya, bergulir menjadi bola salju, menjadi perdebatan luar biasa, apalagi mohon maaf dikompori oleh Gusmis tadi yang mengompor-ngompori masalah ini. Nah, saya ingin menegaskan saja
sebagai orang yang lahir di Sumatera Barat, besar di Sumatera Barat dan menjadi anggota DPR RI mewakili Sumatera Barat, bahkan menjadi ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya Provinsi Sumbar atau orang Minang ini, bahwa orang-orang ini adalah kami ini adalah orang yang Pancasilais. Ya. Bahkan saya mengingatkan tadi sudah diingatkan bahwa panitia 9 yang ikut merumuskan kalimat dalam Pancasila itu, dari 9 orang itu ada 3 orang Minang, yaitu Bung Hatta, Haji Agus Salim, dan M. Nyamin. Bahkan ya, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 di mana kakeknya Mbak Puan, Bung Karno, mentandatangani proklamasi itu bersama Bung Hatta yang notabene orang Minang atau orang Sumatera Barat. Jadi tidak mungkin Caca, kami adalah orang-orang yang tidak Pancasilais. Jadi sekali lagi sebenarnya ya, saya punya keyakinan pribadi karena saya kenal Mbak Puan, beliau tidak ada keinginan mendiskreditkan hal itu. Nah, mungkin tapi karena ini sudah polemik, saran saya ke Mbak Puan cukup berikan klarifikasi, lalu menegur yang seperti Gus Misrawi itu bikin pernyataan yang tidak perlu sehingga ini terus bergulir. Bangsa ini Caca butuh persatuan, bangsa ini butuh kerjasama bahu-membahu. Ada PR besar di mata kita, ada ancaman kita masuk ke dalam jurang resesi. Jangan lagi kita bicara masa lalu, ya. Tadi kita bekerja sama. Nah, saya pastikan sekali lagi, kami orang Sumatera Barat, orang Minang adalah orang yang Pancasilais. Bagi kami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI adalah final. Jadi jangan pertanyakan komitmen kami kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Caca. Sederhananya mungkin gini, Bang Kodari, ini ada hubungannya tidak dengan perolehan suara PDIP di Sumatera Barat yang memang sangat rendah, bahkan untuk legislatif DPR tidak dapat kursi? Mungkin ya, mungkin. Walaupun bisa jadi pemicunya adalah diskusi-diskusi di dalam internal PDI Perjuangan berkaitan dengan calon yang mau diajukan ya dalam Pilkada 2020 ini. Karena kalau melihat konstelasi calon gubernur kan di antara calon-calon yang ada ini diantaranya adalah Pak Mahyeldi ya, yang notabene merupakan wali kota Padang ya dan latar belakangnya dari PKS. Ini kan ada wacana mengenai peraturan wali kota, kemudian ada polisi atau bukan polisi apa namanya Satpol PP gitu ya, yang berlatar belakangkan syariat lah katakanlah begitu. Saya menduga fenomena ini lebih terkait dengan peristiwa yang tidak langsung terkait dengan pemilu begitu. Jadi ya kalau kita bicara situasi kekinian, kalau kita cari-cari ke dalam apa yang sedang terjadi di Sumatera Barat yang menarik ya, yang mungkin ada kaitannya dengan pernyataan-pernyataan semacam itu adalah rencana pembentukan Satpol PP begitu. Jadi memang fenomena adanya perda syariat misalnya di daerah-daerah itu kan seringkali dijadikan indikasi bahwa memang ada aspirasi kelompok-kelompok tertentu yang katakanlah keluar dari koridor Pancasila. Kalaupun misalnya judulnya masih Pancasila tapi Pancasila misalnya Piagam Jakarta begitu. Atau NKRI bersyariat misalnya begitu. Kita mendengar juga terminologi seperti itu. Bang Andre bisa diberikan klarifikasi ini bagaimana? Bang Kodari, saya ini Bang Kodari, alhamdulillah sebagai anggota DPR RI, hampir setiap 2 minggu pulang ke Sumatera Barat, Bang Kodari. Ya, mungkin salah satu yang cukup rajin datang ke Dapil, Bang Kodari. Jadi saya memahami apa yang terjadi di Sumatera Barat. Bang Kodari malah salah. Ya, di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansarullah itulah beliau mulai banyaknya menjamur karaoke ilegal ya, yang menjual miras secara ilegal. Makanya bulan Desember 2019 waktu itu kami ketua DPRD Kota Padang dan anggota DPRD fraksi Gerindra Kota Padang yang saya dampingi serta jajaran Satpol PP itu kami melakukan sidak bersama mendampingi Satpol PP. Bahwa pertanyaan saya Bang Andre, apakah tidak bisa itu ditindak berdasarkan peraturan yang sudah ada saat ini? Apakah harus dibuat perwali atau peraturan yang memang khusus bernuansa keagamaan misalnya begitu? Bang Kodari, peraturannya ada Bang Kodari. Yang tidak dilakukan oleh wali kota Padang yang Pak Mahyeldi itu
adalah menegakkan aturan. Aturannya sudah ada. Iya. Tidak perlu pakai aturan-aturan yang Bang Kodari berbilang syariah tadi. Aturannya sudah ada. Tinggal pemerintah Kota Padang mau menegakkan atau tidak. Jadi bukan hal itu masalahnya. Jadi Bang Kodari, kami di Sumatera Barat tidak bicara itu Bang Kodari. Yang kami lakukan sekarang bagaimana membangun Sumatera Barat ini jadi lebih baik. Masyarakatnya sejahtera, masyarakat bisa maju. Tentu kami berlandaskan adat bersadi syarat bersadi kitabullah. Tapi itu berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Minang ini Bang Kodari tidak mungkin keluar dari NKRI. Orang Minang ini nggak mungkin tidak Pancasilais. Kami ini salah satu pemegang saham terbesar di Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta itu tanda tangan berdua proklamasi. Jadi jangan ragukan komitmen kami untuk NKRI dan Pancasila. Nah ini yang menjadi catatan besar, pertanyaan di masyarakat yang kebetulan Bang Kodari, saya tadi pagi ini landing di Padang. Saat ini saya ada di Kota Solo melakukan konsolidasi persiapan pilkada. Banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke saya, kegelisahan ini. Tapi saya memahami sebenarnya Mbak Puan ya secara personal, saya yakin betul Mbak Puan tidak punya maksud ingin mendiskreditkan hal itu. Nah, hanya memang saya sayangkan Saudara Gus Misrawi mengeluarkan pernyataan lagi yang menurut saya tidak perlu, malah menambahkan permasalahan. Dan saya rasa harapan saya PDI Perjuangan bisa menegur Saudara Misrawi. Ya kalau nggak tahu masalah Sumatera Barat nggak usah komentar itu caleg gagal itu, gitu loh. Oke. Nanti saya akan bertanya kepada Bang Kapitra. Bang Kapitra, nanti saya akan bertanya kepada Bang Kapitra. Sebenarnya kalau dalam internal sendiri, apakah juga membicarakan mengenai konteks yang terjadi di Sumatera Barat dan apakah pernyataan dari Mbak Puan Maharani juga akan memberikan implikasi bagi elit-elit yang saat ini akan berjuang dalam kontestasi pilkada di sana? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.